Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Yesus. Pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Kita sehat semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kita mau menyembah Dia karena Tuhan Yesus baik.
Yesus, saya mengundang Pak Julius untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Benar Bapa di sorga, kami ada saat ini Tuhan, semua karena cinta-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena peduli-Mu, semua karena perhatian-Mu ya Bapa, yang kami terima dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu selain kami Tuhan berterima kasih, bersyukur, kata-kata itu Tuhan yang dapat kami berikan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ya Bapa di sorga. Kau mengumpulkan kami Tuhan, dan fokus kami Tuhan hanya kepadamu saat ini. Kami yang merindukan Engkau ya Bapa di sorga. Bukti kami ada di tempat ini saat ini ya Bapa deh. Dan kami akan memuji-Mu lebih lagi, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan ke depan. Biarkanlah Tuhan Yesus hadirat-Mu turun menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya hati kami, pikiran kami semuanya hanya fokus kepadamu saat ini Tuhan. Supaya kami Tuhan pulang nanti Tuhan membawa hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa saat ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, supaya Tuhan persembahan yang terbaik naik kepadamu ya Bapa. Dan juga hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan ya Bapa. Firman itu yang akan mendidik kami, akan terus Tuhan mengajar kami, untuk kami lebih lagi cinta Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi di dalam mengiring Tuhan kepada, dan kami semakin setia, semakin taat kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagimu, menaikkan yang terbaik bagimu Tuhan. Dan kami menyerahkan doa ini hanya di dalam satu nama. Kami buka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita pada pagi hari ini saudara-saudara? Amin. Saya undang semua jemaat untuk keluar dari bangkunya, kasih salam minimal 5 orang ya. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Kita mau bersorak hari ini karena nama Yesus yang patut dimuliakan. Kalakan tipu
teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus,
Kita semua percaya Tuhan Yesus baik. Kita semua percaya apapun keadaan kita, pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Entah dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, sakit, dalam keadaan suka maupun duka, pertolongan Tuhan itu selalu ada buat kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu tolongku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur Haleluya. kami memiliki Allah Haleluya. yang selalu memperhatikan kami. Haleluya. Kau menjagai kami, Kau pelihara kami. Tak satu pun rambutku jatuh tanpa pengetahuan-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna, pemeliharaanmu sempurna. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kami ada, kami masih bisa bersama-sama untuk ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami bisa melewati semua persoalan dalam minggu ini Tuhan. Itu oleh karena pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini waktunya Tuhan, berbicara kepada kami anak-anak-Mu. Beri setiap kami kerendahan hati, supaya apa yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, semua boleh kami mengerti, kami pahami Tuhan. Sehingga kami bisa maju melangkah hari-hari kami ke depan dengan tepat, tidak melenceng ke kanan ke kiri sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom keluarga Kristus. Ini pada kemana ya? Liburan belum selesai ternyata. Khotbah saya pagi hari ini dengan judul apa? Anak Raja Wali. Anak Raja Wali. Nah, kita akan melihat apa kata Alkitab tentang anak Raja Wali ini, saudaraku. Langsung saja, tolong dibukakan kitab Ulangan 32 ayat 11 dan 12 saja. Ulangan 32, 11 dan 12. Kita akan melihat apa yang terjadi atas anak Raja Wali. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Ayat 11 demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepak sayapnya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Amin. Saudaraku, kalau sudah baca nanti dalam perikop ini ya, artinya ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya yang sudah kita baca tadi, di situ kita tahu bahwa Musa berbicara tentang penyertaan dan pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel, umat pilihannya. Dan di sini kita melihat juga bahwa Musa mengatakan bahwa Allah itu laksana apa tadi? Raja Wali. Musa mengatakan Allah itu laksana Raja Wali atau bagikan Raja Wali atau seperti Raja Wali. Sedangkan umat Israel, umat pilihannya dikatakan itu ibarat anak-anak Raja Wali. Allah bagikan Raja Wali, Israel umat pilihannya itu ibarat anak Raja Wali. Nah, di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus mengatakan kepada murid-muridnya yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan ini berlaku untuk saudara dan kita, orang yang percaya Yesus. Apa kata Petrus? Begini, 1 Petrus 2 ayat 9 begini. Kamulah bangsa yang terpilih, apalagi? Imamat yang rajani, apalagi? Bangsa yang kudus, dan yang terakhir, umat kepunyaan Allah
sendiri. Jadi kita ini, orang-orang yang percaya Yesus ini kita adalah umat pilihan Allah dan milik kepunyaan Allah sendiri. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa bangsa Israel dan kita itu sama-sama umat pilihan Allah. Bangsa Israel, bisa dikatakan bangsa Israel dan kita ini diibaratkan sebagai anak-anak Raja Wali. Dan Allah kita sebagai induk Raja Wali. Sampai di sini paham saudara ya? Kita ini adalah anak Raja Wali dan Allah kita adalah induk Raja Wali. Itu kata Musa. Ya. Nah, sebelum lanjut, saya akan sampaikan begini. Yang perlu diketahui adalah begini, bahwa seekor anak Raja Wali yang diasuh oleh induknya atau dalam pengasuhan induknya, ya, tentunya setiap hari dia bergaul akrab dengan induknya. Ya. Tiap hari bergaul dengan induknya, dia mendengarkan suara cicitan apa ya? Cuitan induknya, dia melihat tingkah laku induknya, gaya hidup induknya, maka perlahan tapi pasti anak Raja Wali itu akan bertumbuh semakin hari semakin menyerupai induknya. Betul nggak saudaraku? Akan semakin menyerupai induknya. Ya. Baik itu di dalam gayanya, dalam suaranya, di dalam makanan pokoknya, semua akan menyerupai dia. Dan pada titik tertentu nanti, pada suatu masa tertentu nanti, anak Raja Wali ini sungguh-sungguh menjadi dewasa dan menjadi sama seperti induknya. Semua sama. Dan anak Raja Wali ini bisa dikatakan sebagai induk Raja Wali yang tumbuh dengan sempurna. Dan burung Raja Wali yang seperti ini sangat bernilai tinggi, saudaraku. Kenapa? Tumbuh, berkembang, sempurna, sebagaimana seharusnya seekor Raja Wali. Itu nilainya sangat tinggi. Tetapi ya, kalau misalkan suatu hari kita sedang jalan-jalan, lalu kita lihat ada burung Raja Wali. Burungnya sih gagah gede, gagah besar gitu. Tapi kok adanya di kebun, saudara. Terus sedang nyeker-nyeker cari makan. Begitu kita kagetin, dia petok, lari. Raja Wali pasti ada yang salah ini. Raja Wali yang salah asuh. Mungkin ketika kecil diasuh oleh siapa dia? Ayam. Diasuh oleh induk ayam. Tiap hari melihat ayam, cara berkokoknya ayam, makanannya ayam, tingkah lakunya ayam. Ketika tumbuh gede, badannya sih Raja Wali, tetapi perilakunya perilaku ayam. Atau mungkin dia lagi jalan-jalan di pinggir empang juga ada, ada burung Raja Wali gagah perkasa gitu. Tetapi ketika kita getak gitu ya, ketika kita kagetin juga, dia langsung menunduk, langsung jalannya megal-megal, saudara. Ini parah ini. Jangan-jangan anak Raja Wali ini dulu waktu kecil diasuh oleh siapa? Oleh bebek atau entok, saudara. Nah, burung Raja Wali seperti ini, meskipun tampangnya itu gagah gitu ya, tetapi karena perilakunya itu tidak normal, tidak tumbuh sempurna, maka burung Raja Wali itu tidak bernilai tinggi. Bahkan mungkin tidak ada nilainya, saudaraku. Kenapa? Ada yang salah. Ada yang salah. Nah, demikian juga kita, saudaraku. Demikian juga kita. Sebagai anak-anak Raja Wali, seharusnya seperti burung Raja Wali itu. Anak Raja Wali tadi. Kita setiap hari bergaul akrab dengan induk kita. Induk kita siapa tadi? Tuhan Allah kita. Seharusnya kita tiap hari bergaul akrab dengan induk kita. Seharusnya setiap hari kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa dan kita harus bertumbuh dewasa dan semakin hari semakin seperti induk kita. Itu Tuhan Allah kita. Maka baru
kita bisa dinamakan sebagai Raja Wali yang tumbuh dengan sempurna. Dan itu akan sangat bernilai tinggi di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam, seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Beginian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Nah, karena itu haruslah kamu sempurna. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Hendaklah kita sebagai anak-anak Raja Wali ini kita bertumbuh sempurna seperti induk Raja Wali, yaitu Allah kita. Mungkin pertanyaannya gini, apa mungkin Pak Joko? Kita kan manusia, masa suruh tumbuh sempurna seperti Allah? Karena Allah kan gak kelihatan. Bagaimana kita bisa meniru dia? Gitu. Jawabannya adalah bisa, mungkin, dan bisa. Bagaimana bisa? Coba kita lihat. Mari kita lihat kenapa dikatakan itu mungkin dan itu bisa. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Demikian. Ia ini adalah Yesus, saudaraku. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya kita melihat. Saya baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari jelas begini. Kristus adalah gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah anak yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah memang tidak kelihatan, saudaraku. Sampai kapanpun Allah itu tidak kelihatan. Tetapi dikatakan Allah itu memiliki gambar yang bisa dilihat dengan mata kita. Dan gambarnya itu adalah Yesus. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, seluruh hidup Yesus, perkataan Yesus, pikiran Yesus, kehendak Yesus, rencana Yesus, tindakan Yesus, itu semua selaras dengan Allah gitu. Artinya seluruh hidup Yesus itu seperti peraga. Yesus itu seperti alat peraganya Allah gitu loh. Jadi kalau dikatakan tadi, hendaklah kamu tumbuh sempurna seperti Allah, itu artinya hendaklah kamu tumbuh sempurna seperti siapa? Yesus. Hendaklah kamu tumbuh sempurna seperti Yesus. Nah, inilah inti dari kekristenan, saudaraku. Inilah inti dari kekristenan. Kalau saudara perhatikan, saudara, seluruh khotbah saya, apapun judulnya, dari manapun diambil dari perikopnya, ujung-ujungnya apa, saudara? Ujung-ujungnya mengajak jemaat untuk bertumbuh, untuk bertobat, untuk mengalami perubahan hidup, untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah siapa? Yesus. Karena itulah inti dari kekristenan kita, saudaraku. Itulah rencana Allah untuk menyelamatkan kita. Itulah rencana Tuhan Allah memberikan anak yang tunggal, membeli saudara dan saya. Dengan tujuan apa? Kita dikembalikan supaya menjadi seperti anaknya yang tunggal. Itu, saudaraku. Baru kita akan menjadi anak-anak Raja Wali yang berharga di mata Tuhan, gitu, saudaraku. Ya. Jadi seperti Yesus bagaimana? Ya tadi, saya katakan bahwa seluruh aspek hidup kita harus semakin menjadi seperti Yesus dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, tingkah laku kita, semuanya harus semakin hari semakin seperti Yesus. Paulus mengatakan, hendaklah dalam seluruh hidupmu mengenakan pikiran dan perasaan Yesus.
Gitu saudaraku. Ujung-ujungnya pasti ke situ. Rasul Paulus sendiri mengatakan begini, Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15, coba deh. Efesus 4, 13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapa itu anak Allah? Tuhan Yesus. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah tujuan kita. Sebagai anak Raja Wali, kita harus semakin tumbuh dewasa seperti induk Raja Wali. Seperti Yesus. Dipenuhi Yesus. Lanjut, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Sehingga kita tahu arah kita. Kita menjadi Kristen itu menjadi apa sih tujuannya? Kalau orang Kristen setiap hari diajari berkat, mujizat, kemudahan-kemudahan di dalam Tuhan. Waduh, itu bisa melenceng dari arah tujuan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita harus mengerti hal itu. Nanti saya singgung. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa? Kristus yang adalah kepala. Jadi kita sebagai anak Raja Wali, saya ulang-ulang nih, dalam setiap khotbah saya pasti bisa ulang-ulang. Sebagai anak Raja Wali, seharusnya kita memiliki hubungan yang akrab dengan induk. Pergaulan akrab itu akan membawa kita semakin berhari bertumbuh, semakin menyerupai induk Raja Wali, yaitu Allah kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu saudaraku. Baru kita akan menjadi anak-anak Raja Wali yang bernilai tinggi, saudaraku. Nah sekarang pertanyaan begini, sekarang kita bagaimana induk Raja Wali itu mengajari anaknya sehingga dia bisa bertumbuh menjadi seperti dirinya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat ya. Gini, ketika anak-anak Raja Wali itu masih baru netes, jebret gitu saudaraku, dia bisanya apa saudaraku? Nangis, oek-oek kalau manusia ya. Dan apa yang dilakukan oleh induknya? Ketika anaknya cuek, lapar. Apa yang terjadi? Induknya datang, membawa makanan, ikan, ya, kadang apa lagi itu? Kodok, ular. Sehingga anaknya itu kenyang, segala keperluannya dicukupi. Ketika masih bayi, segala keperluannya itu dicukupi oleh induknya, saudaraku. Ya. Tetapi, ada tetapinya. Tidak akan seterusnya seperti itu, saudaraku. Tidak seterusnya akan terjadi seperti itu. Kalau mungkin kita ingat, ketika kita masih baru bertobat, kita masih bayi rohani. Kita juga mengalami seperti anak Raja Wali tadi. Ketika masih bayi rohani, saya juga mengalami dulu. Ketika kita baru jadi orang Kristen, ketika berdoa sedikit, Tuhan tolong. Saya sakit, Tuhan jawab sembuhin. Pernah ada yang ngalamin itu, saudaraku? Tuhan tolong, besok saya mau bayar SPP anak saya, belum ada uang nih Tuhan, tinggal 2-3 hari lagi Tuhan. Tuhan kirimin, tolong. Itu mujizat, betul kan? Anak Raja Wali tadi ketika ngek, tiba-tiba makanan datang, itu mujizat juga. Tapi sekali lagi, tidak akan selamanya
induknya memperlakukan seperti itu terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau diperlakukan seperti itu terus, maka anak Raja Wali itu tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna. Dia akan menjadi Raja Wali yang lumpuh, dalam tanda petik. Dia akan lumpuh. Tidak tumbuh dan tangguh seperti dirinya. Demikian juga kita, saudara. Tadi saya katakan, kalau kita tiap hari diajarin mujizat, 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 berkat, 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 mudah, 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 Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Rohanimu dan rohaniku tidak akan tumbuh dengan sempurna, saudaraku. Tidak ada tantangan di sana. Rohanimu, rohaniku akan lumpuh. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada satu perjuangan yang membuat rohani kita kuat, saudaraku. Itu yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali ketika anaknya mulai bertumbuh? Apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali? Yang dilakukan induk Raja Wali adalah tadi yang kita baca tadi. Ayat 11 bagian A. Coba yang dari ayat yang pertama tadi. Ya, Ulangan 32 ayat 11 tadi. Ulangan 32 ayat yang ke-11 di bagian A, kita baca, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali ketika anaknya sudah semakin tumbuh gede? Apakah akan disuapin terus? Tidak. Yang kita baca tadi. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Wow. Apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali, saudara? Dengan sengaja sarangnya diacak-acak oleh induknya. Supaya apa? Supaya anaknya itu keluar dari kenyamanan. Selama ini tinggal wek, 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 makan. Sekarang tidak. Diguncangkan, digoyangkan, bahkan konon itu malah sengaja ditendang, saudaraku. Supaya apa? Supaya jatuh. Loh, kok bisa? Iya, supaya anak Raja Wali itu jatuh, saudaraku. Dan pasti kita ngebayangin, anak Raja Wali yang biasanya nyaman, tinggal oek-oek langsung dikasih makan, tiba-tiba diubrak-abrik, ditendang jatuh. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti dia teriak-teriak, ma, kalau kita begitu. Mae, gitu. Dia jatuh, gitu. Terus mungkin juga pikir, kok emakku nggak nolong ya? Loh, aku mau jatuh, kok emakku nggak nolong ya? Mungkin juga berpikir begini, anak Raja Wali, wah jangan-jangan emakku udah nggak sayang sama aku nih, udah nggak peduli sama aku nih. Mungkin berpikir seperti itu. Sepertinya induknya itu berlaku kejam terhadap dia gitu. Demikian juga kita, saudara. Kadang Allah itu izinkan kita untuk mengalami goncangan, saudara. Zona nyaman kita diusik. Bukan Tuhan yang musik, Tuhan izinkan. Zona nyaman kita diusik, digoncang. Tuhan izinkan keluarga kita digoncang dari kenyamanan. Tuhan izinkan ekonominya kita goncang, bisnis kita goncang, kesehatan kita goncang, bahkan pelayanan kita goncang. Kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Dan ketika kita digoncang, kita ditarik dari kenyamanan itu, maka kita pasti berdoa. Kita teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kadang-kadang kita merasakan sepertinya Tuhan itu nggak dengar gitu. Lalu kita mungkin juga pernah juga berpikir seperti burung Raja Wali. Aduh, Tuhan ini udah gak sayang saya nih. Saya udah teriak-teriak, saya udah berdoa, doa puasa malah 3 hari 3 malam. Kok Tuhan gak tolong saya? Kok Tuhan gak kasih jalan keluar sama saya? Wah, Tuhan ini udah gak sayang sama saya lagi, Tuhan kejam. Gitu. Pertanyaannya adalah begini, benarkah Tuhan berlaku seperti itu? Benarkah induk Raja Wali itu berlaku seperti itu, seperti yang diperkirakan oleh anak-anaknya tadi, bahwa dirinya udah kejam, tidak sayang lagi, dibiarkannya
menderita ketakutan dengan luar biasa? Atau kita, benarkah Allah itu kejam, tidak mau dengar kita lagi? Tidak peduli kita lagi, tidak mendengar kita lagi, seruan kita lagi? Apa iya? Coba kita baca yang selanjutnya tadi. Tetap yang tadi. Yang lanjutnya tadi, Laksana Raja Wali tadi. Kita lihat ayat yang bagian B-nya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Setelah itu digoyangkan, setelah diobrak-abrik sarangnya, apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali? Dia melayang-layang di atas anaknya. Dia mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepak sayapnya. Apa yang dilakukan, saudara? Ketika anak Raja Wali tadi disengaja ditendang, dia jatuh turun. Dia mengalami ketakutan yang amat sangat karena merasakan angin yang besar. Benarkah induknya enggak sayang? Enggak. Ternyata induknya ada di atasnya. Ketika anaknya itu jatuh ke bawah, induknya di atasnya mengawasi. Induknya di atas mengontrol. Induknya di atas melindungi. Memang sengaja tidak langsung ditolong, saudara, memang sengaja. Tetapi berbatas titik tertentu yang membahayakan anaknya, saudaraku. Maka dikatakan tadi, burung Raja Wali itu, induk Raja Wali, dia akan mengembangkan sayapnya. Lalu anaknya itu ditampung di atasnya, sehingga dia tidak jatuh dan binasa, saudaraku. Itu yang dilakukan oleh induk Raja Wali. Tujuannya apa? Tujuannya apa seperti itu? Dan konon burung Raja Wali ketika anaknya ditolong, ditaruh di atas sayap, lalu dibawa pergi, dibawa naik, terbang tinggi. Anaknya, wih ternyata masih sayang sama saya. Wih saya tenang. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dibawa sampai ke atas, sampai darat, diapain? Dilepasin lagi. Dijatuh lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak Raja Wali ini melatih otot-otot sayapnya. Supaya anak Raja Wali ini bisa mengembangkan sayapnya mengatasi keadaan, gitu, mengatasi keadaan sekeliling, ya, sehingga bisa mengatasi angin, dan bahkan nantinya akan bisa mengatasi badai. Sampai titik tertentu nanti anak Raja Wali tadi, angin badai itu tidak lagi menakutkan dia, tetapi akan menjadikan angin dan badai itu akan menjadi satu sarana untuk dia makin terbang tinggi, semakin mendekati langit. Itu, saudaraku. Ya. Itu yang terjadi, saudara. Nah, demikian juga kita, saudara. Demikian juga Allah terhadap kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi goncangan, ketika kenyamanan kita diacak-acak, diizinkan diacak-acak, sesungguhnya kita tidak sendiri. Ada Allah, ada induk Raja Wali, yaitu Allah di atas yang sedang mengawasi kita. Amin, saudaraku. Sedang mengawasi kita, sedang melindungi kita. Tadi lagu tadi bagus banget. Dia pelihara kita, bahkan satu rambut pun tidak dibiarkan jatuh tanpa pengetahuannya. Ketika kita sedang mengalami kegoncangan, sekali lagi Allah di atas mengawasi kita, mengontrol kita, melindungi kita. Gitu, saudaraku. Dan pada titik tertentu, titik yang rawan, Allah tahu kapan waktunya dia harus mengembangkan sayap dan menolong saudara dan saya. Amin, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan, dan pertolongan tidak pernah terlambat. Jadi kalau misalkan saya ada masalah gini-gini, saya sudah berdoa, saya sudah teriak-teriak, kok nggak ditolong-tolong, itu di mata Tuhan masih bisa, masih aman. Gitu. Tapi percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya jatuh tergeletak. Amin. Dia tahu, sangat tahu.
sangat tahu. Lalu apa maksudnya hal itu diizinkan terjadi? Sama seperti burung Raja Wali tadi. Supaya kita di dalam kegoncangan itu, dalam masalah yang terjadi itu, maksudnya apa? Allah sedang melatih otot-otot rohani kita. Melatih otot rohani kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi keadaan. Dan ketika kita sudah bertumbuh semakin dewasa, saudara, persoalan permasalahan itu tidak akan menjadikan kita ketakutan. Tetapi persoalan permasalahan, badai, kegoncangan itu justru akan menjadikan sarana bagi kita. Seperti Raja Wali tadi, kita semakin terbang tinggi dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Coba, kalau lagi ada masalah, pasti semua berdoa, betul nggak? Semakin besar masalahnya, semakin mepet, kita semakin teriak tinggi. Tuhan, tolong! Itulah yang dikehendaki Tuhan, saudara. Maka lama-lama ketika rohani kita semakin kuat, otot rohani kita semakin kuat, ketika ada persoalan permasalahan, tidak takut lagi. Oke, masalah boleh datang. Tapi saya punya induk Raja Wali yang memelihara saya. Saya akan naik, saya akan mengatasi, saya akan berdoa, saya akan mengandalkan Tuhan, saya akan naik lebih tinggi dekat dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan menjadi Raja Wali yang tumbuh dengan sempurna. Tumbuh dengan sempurna seperti apa? Seperti induk kita, itu Allah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita menjadi anak-anak Raja Wali yang berharga di matanya. Jadi kalau saat ini sudah ada yang sedang mengalami, kegoncangan, kenyamanan yang sedang digoncang, ingatlah, Tuhan Allah induk kita sedang mengajari saudara terbang untuk mengatasi keadaan itu. Amin, saudaraku ya. Dan ingatlah, Anda tidak sendiri. Allah selalu mengawasi, siap sedia untuk menolong. Ya. Ketika terjadi kegoncangan, tetap kerjakan bagianmu. Ya. Seperti burung Raja Wali ketika dia turun, ketika dia jatuh, dia mengerjakan bagiannya apa? Dikepak-kepakan sayapnya sekuat-kuat tenaga. Gitu. Suatu kali dia akan menjadi kuat. Kita juga gitu, ketika ada masalah tetap kerjakan. Ada masalah dalam pekerjaanmu, tetap kerja dengan segenap hati. Ada masalah dalam bisnismu, dalam usahamu, tetap lakukan dengan segenap hati. Apa yang tidak mampu saudara lakukan, nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Menolong saudara dan saya. Jangan lari dari keadaan gitu, saudaraku. Hadapi. Suatu kali nanti ketika ada masalah, kita akan menjadikan masalah itu sebagai kendaraan kita untuk semakin tinggi. Yes. Ya. Saya katakan mungkin sebagian orang akan mengalami masalah yang sama. Kemungkinan. Kenapa? Karena Raja Wali itu menghadapi hanya satu macam badai. Ya, badai doang. Tetapi kita manusia, badai kita itu bermacam-macam, saudaraku. Satu terlewati, ya, satu masalah terlewati, di depan masih ada masalah lain lagi. Banyak masalah dalam hidup kita. Ya tadi saya katakan, ada masalah keluarga, ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada masalah segala macam gitu. Satu terlewati, ada badai lagi. Tapi percayalah, sekali lagi percayalah. Tuhan kita akan menyertai kita. Dan Tuhan akan membawa kita Tuhan akan melatih kita sampai membawa kita kepada satu kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga suatu kali kita nanti akan bisa bernyanyi seperti lagu yang dulu sempat terkenal gitu, apa gitu. Ku kan terbang tinggi. Enak, coba nak. Ya kita nyanyi itu deh, kita nyanyi. Jadi saudaraku, kita adalah anak-anak Raja Wali, marilah kita bergaul akrab dengan induk kita, yaitu Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita
semakin hari semakin tumbuh dewasa, semakin menjadi seperti induk kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Dan saudara dan saya sekali lagi akan menjadi anak-anak Raja Wali, anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan, bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Gimana sih? Tuhan adalah kekuatanku. Ya, kita nyanyikan deh bersama. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi. Amin. Bagai Raja Wali. Amin. Itulah iman kami Tuhan. Itu iman kami. Dan itu ada keputusan kami. Kami mau menjadi seperti Raja Wali, induk Raja Wali itu Engkau sendiri Tuhan. Haleluya. Kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. 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 Sekali lagi Tuhan, itulah yang menjadi keputusan kami. Kami sebagai induk-induk raja, kami sebagai anak-anak Raja Wali. Kami memiliki induk Raja Wali, yaitu Engkau Allah yang luar biasa. Kami tahu Engkau akan mengajari kami, akan membentuk kami, akan mendidik kami untuk kami menjadi seperti Engkau. Dan kami tahu juga bahwa itu tidak mudah Tuhan. Tetapi yang membuat kami tidak takut, kami tahu ketika kami ada di dalam goncangan yang Engkau izinkan terjadi, Engkau tidak tinggal diam. Engkau tetap mengawasi kami, Engkau menjagai kami, Engkau memperhatikan kami. Dan pada waktunya, jika itu sudah membahayakan kami, Engkau akan menolong kami pada waktunya. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, dan pertolongan-Mu itu akan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk itu. Kau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami rela, memiliki hati yang rela untuk dididik, untuk diajari oleh Engkau sendiri. Dan kami tahu bahwa didikan-Mu tidak akan melampaui kekuatan kami Tuhan. Sehingga setiap kami memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tetapi satu yang pasti, bahwa kami semua mau, kami semua ingin semakin hari semakin menjadi seperti induk Raja Wali, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Joko. Kiranya firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh beliau menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memberikan persembahan, apakah ada pengumuman? Baik, kita akan tundukkan kepala sejenak sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan.
kami boleh menerima firman-Mu Tuhan yang menguatkan hati kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Joko. Kiranya Tuhan Engkau pakai kehidupannya lebih lagi untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Dan kiranya Engkau juga berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehariannya Yesus. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan ada juga bersama dengan dia. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan ini boleh bermanfaat untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami akan memberikan dengan hati yang penuh sukacita dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seharusnya ada pengumuman sedikit. Yang mengumumkan harusnya para wanita, saudara. Karena kemarin sudah dilantik pengurus WBI Graha Oikos. Ya, tepuk tangan. Iya. Kemarin kita kedatangan tamu-tamu, saudara, dari Korda WBI Korda Banten, ada dari WBI Korwil 3, para pejabat-pejabat WBI GBI kemarin hadir kemari. Dan sudah ditetapkan, dilantik di sini Ibu Yunita sebagai Ketua WBI Graha Oikos. Tepuk tangan buat dia. Lalu Ibu Junkian sebagai Wakil Ketua WBI Graha Oikos. WL kita ini sebagai Sekretaris WBI Graha Oikos. Lalu Heni Librianti mana? Heni Librianti. Udah tahu belum namanya Heni Librianti? Dia sebagai bendahara. Wah, jadi kalau kekurangan duit datang ke dia ya. Lalu Novi sebagai si acara, tim kreatif ya. Jadi mesti banyak Steven mesti didorong, itu istrinya mesti banyak ide-ide yang muncul itu ya. Iya. Jadi biarlah kiranya setelah dilantik para pengurus WBI ini menjadikan para wanita-wanita Allah tempat ini semakin hari semakin maju, bertumbuh di dalam Kristus, menjadi berkat dimanapun saudara Tuhan tempatkan. Amin. Pesannya kemarin dari Ibu Pendeta yang membawa firman, satu yaitu tetap berdiri teguh, jangan goyah, kerja giat. Artinya apa? Jaga kesehatan rohanimu para wanita-wanita Allah tempat ini, sehingga nanti saudara semuanya akan menjadi berkat, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati.
Ada tamu dari Madiun juga, Mbak Ani. Nah, ini kakaknya Bapak Putut. Baik, mari Bapak Ibu Saudara saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian haleluya Kau Allah yang besar. Haleluya Kau Allah yang besar. Haleluya Kau mulia. Sebelum saya tutup dalam doa, saya melihat ada beberapa wajah baru seperti Ibu Ani, juga Pak Handoko, senior atau partner saya waktu pelayanan di gereja yang lama. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Saya akan berdoa bagi mereka. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Tuhan, kasih dan rahmat-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau pertemukan kami Tuhan pagi hari ini dengan saudara-saudara kami Tuhan. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Handoko Tuhan, juga Bu Ani Tuhan. Mereka adalah senior-senior di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa bagi kesehatan mereka ya Bapak, bagi apapun yang mereka kerjakan, bagi apapun yang saat ini Tuhan menjadi kerinduan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan perkenankan mereka Tuhan di dalam segala aspek kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil di dalam menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan di dalam kesesakan, kelemahan apapun Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Urapi Tuhan, berkati mereka, tuntun mereka Tuhan di dalam segala keadaan Tuhan, sehingga mereka menjadi kuat di dalam Engkau dan mengandalkan sepenuhnya kehidupan mereka pada Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan. Terima kasih untuk kebaikan firman-Mu yang Kau tegur kami Tuhan, menasihatkan kami Tuhan, memberikan kami pernyataan-pernyataan Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan dalam kuasa penyertaan Tuhan. Urapi kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk menjalankan hari-hari kami ke depan Tuhan, sehingga kami hanya untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Berkati juga Tuhan setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan, khusus mau gereja-Mu Tuhan, COC yang ada di tempat ini Tuhan. Jemaat-Mu memerlukan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu menjalankan hari-hari kami Tuhan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa keurapan Tuhan, kekuatan yang datang daripada Engkau sendiri Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami tunduk dan kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan kami. Kami hanya sebatas alat-alat atau sarana Tuhan. Apapun yang akan Tuhan percayakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi, kuatkan kami Tuhan, berikan kami hati Tuhan untuk mau menjalankan semuanya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap firman-Mu, bahkan berkat-Mu yang Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami hari ini Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah kehidupan keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, pekerjaan-Mu, usaha-Mu, studimu, apapun yang Engkau menjadi harapan-Mu, biarlah Engkau berseru dan mengandalkan sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah telah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus. Kita terima berkat ini sejak sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita yang diurapi sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.